Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Khairul Hidayah, NPM 19130530081, nomor absen 24, dari kelas semester 7E, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sastra anak, di mana nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar sastra anak tentunya yang akan saya jawab, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, hingga implikasi dari sastra anak. Simak videonya baik-baik ya. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak. Nah, adapun sastra sendiri itu merupakan bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa yang menggambarkan dunia rekaan atau dunia hayalan, yang juga menghadirkan pemahaman serta pengalaman yang mengandung nilai estetika. Selain itu, sastra anak juga didefinisikan sebagai sastra yang secara emosional psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak. Nah, di mana sastra ini berawal dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan oleh anak. Adapun ciri-ciri sastra, di sini saya mengambil pendapat menurut Puryanto tahun 2008. Yang pertama itu mengandung tema yang mendidik. Yang kedua, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menggunakan setting yang ada di sekitar lingkungan anak. Yang keempat, tokohnya mengandung keteladanan yang baik. Yang kelima, mengambil sudut pandang orang yang tepat. Yang keenam, imajinasi yang mudah dijangkau oleh daya pikir anak. Yang ketujuh, isinya menambah wawasan. Nah, adapun jenis dari sastra anak sendiri itu ada 5. Yang pertama ada sastra fiksi, ada sastra non-fiksi, puisi, sastra tradisional, dan yang terakhir ada komik. Penerapan pembelajaran sastra bagi pendidikan anak-anak di sekolah dasar. Pembelajaran sastra di sekolah dasar itu pada dasarnya bertujuan untuk membina apresiasi anak terhadap karya-karya sastra, sehingga anak dapat mengembangkan kearifan, kejelian, dan ketelitian untuk menangkap isyarat-isyarat dalam kehidupan yang tercermin dalam karya sastra. Jika apresiasi telah tumbuh pada diri anak, maka akan memberikan dampak positif terhadap anak. Hal inilah mungkin yang menjadi salah satu poin penting kenapa sastra itu diajarkan di sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar sendiri, pelajaran sastra dan bahasa Indonesia itu lebih difokuskan pada kemampuan siswa untuk berbahasa dan berapresiasi sastra. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dilatih untuk lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa. Sedangkan untuk pembelajaran sastra, siswa difokuskan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghayati, menikmati, dan memahami karya sastra. Dengan demikian, yang harus terjadi dalam pembelajaran sastra ialah kegiatan mengapresiasi karya sastra, bukan hanya sekedar paham pengetahuan teori sastra. Nah, hal ini itu sejalan dengan pendapat Hak dan kawan-kawan tahun 1987 bahwa pembelajaran sastra di sekolah dasar harus memberi pengalaman kepada murid yang akan berkontribusi pada 4 tujuan. Itu yang pertama ada menumbuhkan kesenangan pada buku, menginterpretasi bacaan sastra, mengembangkan kesadaran bersastra, dan juga mengembangkan apresiasi sastra. Mungkin itu yang terjadi dalam penerapan sastra di sekolah dasar di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pentingnya pembelajaran sastra di SD, sekolah dasar. Pembelajaran sastra dianggap penting karena pembelajaran sastra dapat membantu pembentukan watak. Dalam nilai pembelajaran sastra ini terdapat 2 tuntutan yang dapat diungkapkan sehubungan dengan pembentukan watak ini. Yang pertama itu pembelajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan yang lebih tajam dari peserta didik. Nah, seorang yang telah banyak mendalami berbagai karya sastra itu biasanya memiliki perasaan yang lebih peka untuk menunjuk hal mana yang bernilai menurut dia dan mana yang tak bernilai, ataupun mana yang baik dan mana yang buruk.
Nah, yang kedua, bahwa pembelajaran sastra hendaknya dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai kualitas kepribadian siswa yang antara lain itu meliputi ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan. Nah, selain itu pembelajaran sastra juga akan sangat bermanfaat untuk siswa, di mana yang pertama itu membantu perkembangan bahasa anak, di mana melalui menyimak atau membaca karya sastra secara sadar ataupun tidak, pemularan bahasa anak juga ikut meningkat, di mana bertambahnya kosakata itu maka akan meningkat pula keterampilan berbahasa bagi anak. Nah, yang kedua itu ada membantu pengembangan kognitif siswa. Sastra itu punya hubungan yang erat ya dengan penalaran dan pikiran anak-anak, di mana semakin anak terampil berbahasa, maka akan semakin terampil pula mereka berpikir. Penalaran yang dikembangkan melalui media sastra antara lain itu membandingkan, mengklasifikasikan, menghipotesis, merangkum, mengkritik, dan menerapkan. Nah, yang ketiga itu bisa bermanfaat untuk perkembangan kepribadian, di mana sastra itu mempunyai peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak. Nah, di mana tokoh-tokoh dalam karya sastra yang anak baca secara tidak sadar itu akan mendorong atau mempengaruhi anak untuk mengendalikan berbagai macam emosi yang mereka rasakan, seperti perasaan benci, cemas, takut, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Nah, di sini tugas kita sebagai guru dapat bijak memilih bacaan untuk anak. Nah, yang keempat adalah perkembangan sosial, di mana istilah sosialisasi itu mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk anak dalam membentuk perilaku, norma-norma, dan motivasi yang sesuai dengan kelompok budaya mereka saat ini. Rencana masa depan sebagai seorang guru untuk meningkatkan pembelajaran sastra di sekolah ya. Di sini mungkin saya akan menekankan kepada kegiatan literasi, peningkatan literasi, di mana saya akan membiasakan peserta didik saya untuk bercerita, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Nah, untuk membaca sendiri kita bisa memulai dengan cara yang sederhana, yaitu bisa membiasakan anak membaca atau menulis selama 15 menit, dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua itu kita bisa menerapkan jadwal wajib kunjung perpustakaan. Nah, di mana program ini bisa diimplementasikan dengan cara kita menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga setiap kelas itu bisa mengunjungi perpustakaan. Tapi bukan hanya berkunjung ya, melainkan juga diwajibkan untuk meminjam buku, menyusun resum dari beberapa lembar buku yang telah dibacanya. Kemudian siswa juga tentunya wajib untuk mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan. Nah, yang selanjutnya bisa dengan memberdayakan mading setiap kelas, di mana pemberdayaan mading di setiap kelas ini bisa dilakukan dengan cara mewajibkan siswa untuk membaca bebas ataupun mencari referensi dari manapun ya di sekitar sekolah, setidaknya itu 10 menit. Nah, setelah itu siswa diwajibkan untuk membuat laporan atau karangan atau resum dari apa yang dia baca atau sesuatu yang diamati, di mana hasilnya itu akan mereka tampilkan atau ditempelkan pada mading kelas. Kegiatan ini mungkin bisa kita lakukan seminggu sekali ya. Selanjutnya itu ada membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Buku non pelajaran ini bisa berupa buku cerita, novel, atau buku jenis lainnya yang mengajarkan nilai tentang budi pekerti, kearifan lokal, nasionalisme, dan lain-lain yang bisa disesuaikan pada tahap perkembangan siswa. Selanjutnya kita juga bisa membuat posterisasi sekolah, yaitu membuat poster-poster yang bersifat ajakan, motivasi, ataupun kata mutiara yang kita tempelkan atau gantung di beberapa spot di sekolah. Selanjutnya ada membuat pohon literasi di setiap kelas, di mana pohon literasi bisa dibuat secara mandiri oleh siswa, di mana nantinya daun-daun yang ada di pohon literasi itu bisa ditulis dengan nama-nama siswa di kelas sekelas bersama dengan cita-cita dan karakter yang harus mereka lakukan. Selanjutnya itu ada membuat sudut baca di sekolah. Sudut baca itu merupakan suatu tempat khusus di bagian kelas atau sekolah, di mana tersedia kumpulan buku bacaan dan tempat duduk yang nyaman untuk membaca. Tempatnya itu bisa di depan kelas, bisa di pojok kelas, samping kantin, depan ruang guru, samping musola, dan lain-lain yang sekiranya tempat itu nyaman untuk siswa membaca buku.
Selanjutnya di sini ada implikasi apresiasi sastra anak di sekolah. Apresiasi sastra ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menanamkan rasa peka siswa terhadap cita rasa sastra agar siswa itu lebih peduli atau simpati terhadap karya-karya sastra yang ada. Siswa atau peserta didik juga diharapkan mampu belajar dari pengalaman orang lain untuk selanjutnya pengalaman tersebut direfleksikan dalam menghadapi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Nah, implikasi dari apresiasi sastra sendiri itu sebenarnya akan sangat bermanfaat, akan melatih kemampuan keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Dapat membantu juga mengembangkan kepribadian anak, membentuk pembentukan watak, memberikan kenyamanan, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Di mana hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Hak dalam tahun 1987 yang mengungkapkan dua manfaat apresiasi sastra, yaitu yang pertama itu ada nilai personal ya, yaitu memberikan kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat mereka hayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Yang kedua ada nilai pendidikan, di mana membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran atau kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita mengenai sastra anak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.